Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faras Kanita Roni dengan NPM 19180310110 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dalam video ini, saya akan membahas banyak sekali hal yang bersangkutan dengan hak asasi manusia. Ada apa aja? Yaitu pengertian hak asasi manusia dari berbagai sudut pandang, ada sifat-sifatnya dari hak asasi manusia, ada juga macam-macam hak asasi manusia, lalu ada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan di Indonesia. Lalu masih banyak hal lagi yang akan saya bahas dalam video ini. Kalau kalian ingin tahu, jangan lupa untuk tonton video ini dari awal sampai habis dan jangan di skip. Tanpa perlu berpanjang lama-lama lagi, mari kita ke videonya. Pengertian HAM yang pertama ada menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta dan martabat manusia. Yang kedua adalah pengertian HAM menurut John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Selanjutnya adalah dari Profesor Kencoro Purbo Pranoto. Menurut beliau, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Selanjutnya ada ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki. HAM bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Bagaimanapun, HAM ada di sepanjang kehidupan manusia. Apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua adalah universal, yang artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, di mana manusia, HAM harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi. HAM juga bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, suku, usia, dan lain sebagainya. Manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. Yang ketiga adalah tetap. HAM bersifat tetap memiliki makna bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lain. Keberadaan HAM tidak dapat dihilangkan, diambil secara sepihak, atau karena hak asasi manusia akan terus ada dalam diri manusia. Yang terakhir adalah utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh, seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak yang lainnya.
Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam hak asasi manusia. Menurut bidangnya, hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 6, yaitu hak asasi pribadi atau personal right, hak asasi ekonomi atau property right, hak asasi dalam hukum dan pemerintah, hak asasi politik atau political right, hak asasi sosial budaya atau social and cultural right, dan yang terakhir ada hak asasi di bidang prosedur hukum atau procedural right. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Hak ini adalah hak-hak pribadi yang dimiliki setiap orang, seperti kebebasan dan hak untuk hidup, memeluk agama, kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan mengeluarkan pendapat dan perasaan, dan lain-lain sebagainya. Hak asasi ekonomi atau property right adalah hak-hak ekonomi yang dimiliki setiap orang, seperti hak untuk memiliki suatu barang, seperti rumah, tanah, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Hak membeli dan menjual, hak memanfaatkan barang milik pribadi, hak berusaha dan memperoleh penghidupan yang layak, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada hak asasi dalam hukum dan pemerintah. Hak asasi dalam hukum dan pemerintah adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Lalu ada hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, mendirikan organisasi, memasuki organisasi sosial politik, dan kebebasan berpolitik, dan masih banyak hal lainnya. Lalu ada hak asasi sosial budaya atau social and cultural right. Hak asasi sosial budaya yaitu hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang-orang di bidang kehidupan sosial budaya, seperti hak memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan sosial, memperoleh pelayanan masyarakat, kebebasan bergaul dan bermasyarakat. Dan yang terakhir ada hak asasi di bidang prosedur hukum atau procedural right. Hak asasi di bidang prosedur yaitu hak asasi yang dimiliki setiap orang untuk mendapatkan perlakuan sesuai tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Seperti yang telah kita ketahui, sifat HAM yaitu universal. Maka dari itu, perkembangan HAM tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di luar negeri pun juga terjadi. Nah, perkembangan HAM tersebut ditandai dengan munculnya piagam HAM. Yang pertama ada piagam HAM Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Yang kedua ada Habeas Corpus Act pada tahun 1679 di Britania Raya. Yang ketiga ada Bill of Rights pada tahun 1689 di Britania Raya. Lalu ada Declaration of Independence pada tahun 1776 di Amerika. Lalu ada Declaration des droits de l'homme et du citoyen pada tahun 1789 di Prancis. Lalu ada Atlantic Charter pada tahun 1941. Propornya adalah F.D. Roosevelt. Lalu ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, yaitu pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia. Lalu di Indonesia sendiri ada pembudakaan UUD 1945 yang merupakan piagam hak asasi manusia di Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan membahas contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priok. Yang kedua adalah kasus penganiayaan wartawan Udin. Yang ketiga ada kasus Dayak Madura.
Yang keempat ada kasus Poso. Yang kelima peristiwa Trisakti dan Semanggi. Lalu ada kasus Arsina, aksi bom Bali, dan yang terakhir kasus Munir. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah penjelasan yang sudah saya jelaskan dalam video ini sudah menjawab seluruh pertanyaan kalian mengenai hak asasi manusia? Saya harap video ini sudah menjawab seluruh pertanyaan kalian mengenai hak asasi manusia itu sendiri ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Bila ada kesalahan kata-kata maupun kesalahan materi, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.